Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Baiklah, kita mulai dari walau. Walau artinya kalau. Wa di sini adalah merupakan wawu istinafiyah. Dia merupakan huruf yang menjadikan tanda bahwa ini merupakan sebuah awalan kalimat baru. Dan lau di sini merupakan huruf syarat. Dia adalah huruf syarat yang tidak menjazmkan. Kalau kita membicarakan huruf wawu, setidaknya kita telah belajar beberapa macam-macam huruf wawu dalam beberapa ayat yang sudah kita bahas di surat Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah wawu haliyah, yakni huruf wawu yang masuk pada jumlah ismiyah atau fi'liyah yang didahului oleh isim yang makrifat yang menunjukkan sebuah keadaan. Yang kedua ada wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah adalah huruf wawu yang bermakna kebersamaan. Berikutnya ada wawu zaidah, yakni wawu yang keberadaannya tidak memberi makna, dia hanya sebagai tambahan. Berikutnya yang keempat, kita telah mengenal wawu atof, yakni yang menghubungkan kata, fi'il maupun isim. Yang kelima yang sedang kita bahas adalah wawu istinafiyah atau wawu ibtida, adalah wawu yang jatuh setelahnya jumlah yang tidak berkaitan dengan jumlah sebelumnya dari sisi makna maupun i'rabnya, atau kita menyebutnya sebagai sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan lau, walau, lau ini merupakan huruf syarat. Huruf syarat itu apa? Adalah huruf yang menjadi penghubung dua kalimat, yaitu kalimat pertama sebagai syarat dan kalimat kedua sebagai jawab syarat. Huruf syarat dan isim syarat disebut sebagai perangkat-perangkat atau instrumen syarat. Perangkat syarat ada yang menjazmkan dua fiil dan ada yang tidak menjazmkan. Dan lau ini merupakan huruf syarat yang tidak menjazmkan. Dia huruf imtina limtina, yaitu terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Apa yang dimaksud dengan huruf imtina limtina ini? Yakni terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Lamathubatum min indillah khairun. Ini menjadi terhalang kalau syaratnya juga terhalang, yakni apa? Syaratnya dia harus beriman dan bertakwa. Jadi ketika tidak beriman dan bertakwa, maka otomatis jawab syaratnya dalam hal ini adalah pahala yang terbaik di sisi Allah itu menjadi terhalang. Itu yang dimaksud dengan imtina limtina. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa memperoleh pahala yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita insya Allah selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita juga paham beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya. Huruf syarat yang tidak menjazmkan ada beberapa bagian. Yang pertama lau yang sedang kita bahas, laula, lauma, dan amma. Setelah kita membahas lau, maka kemudian kita membahas lauma dan laula. Diartikan seandainya. Kedua huruf ini masuk dalam imtina liwujud, yakni terhalangnya jawab karena adanya syarat. Setelah laula dan lauma selalu isim marfu sebagai mubtada. Khobarnya dihapus secara wajib. Jawab laula dan lauma bersambung dengan lam apabila madhi positif dan tidak bersambung dengan lam apabila negatif. Sedangkan yang berikutnya yakni amma diterjemahkan dengan adapun, yakni huruf yang menempati huruf dan fiil syarat.
Kalimat yang disebut setelah huruf amma merupakan jawab dari syarat tersebut yang diwakili oleh amma. Oleh karena itu, jawab dari amma mesti dimasuki dengan fa jawab untuk menjaga keterkaitan rabithah li jawabis syarti. Nanti penjelasan tentang laula, lauma, dan amma akan kita perinci lagi ketika kita nanti ketemu dengan ayat yang berkaitan dengan kata laula, lauma, dan amma. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah annahum. Anna merupakan amil nasih, sedangkan hum merupakan isimnya dari anna. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Amanu. Amanu, mereka telah beriman. Amanu kita tahu ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau atau telah berlalu. Sedangkan wawu di situ merupakan fa'il atau pelakunya yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah jamak karena ada wawu jamaah. Dan amanu ini merupakan khobarnya dari anna. Dia adalah mahalnya rofa karena dia sebagai khobarnya anak. Berikutnya adalah wattaqau. Wattaqau diterjemahkan dan bertakwa. Tentu karena ini adalah wawu ataf, maka fi'il berikutnya adalah merupakan ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah amanu. Fi'il bertemu dengan fi'il dihubungkan dengan wawu ataf. Wattaqau artinya dan bertakwa. Dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa annahum amanu wattaqau ini adalah annahum, anna dan isimnya, amanu wattaqau merupakan khobarnya ana. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Kalau kita perhatikan amil inna dan saudara-saudaranya yang merupakan huruf nasihah beramal menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Kita sudah tahu bahwa amalan dari inna dan saudara-saudaranya adalah menasobkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Yang kemudian mubtada disebut sebagai isimnya inna dan khobar menjadi khobarnya inna. Disebut huruf nasihah karena inna dan teman-temannya mengubah keadaan mubtada dan khobar. Kalau kita ingat kembali, amil inna dan saudara-saudaranya antara lain inna yang bermakna taukid, yakni menguatkan, diterjemahkan dengan sesungguhnya, termasuk dengan kata anna yang memiliki makna taukid, menguatkan, diterjemahkan sesungguhnya. Tetapi anna harus berada setelah sebuah kalimat atau kalam. Yang ketiga, saudaranya inna adalah ka'anna. Ka'anna memiliki makna tashbih, yakni menyerupakan atau menyangkakan, diterjemahkan seakan-akan atau seperti. Yang keempat, saudaranya inna adalah lakinna, memiliki makna istidrak, yakni menetapkan setelah dan menganulir pernyataan sebelumnya, diterjemahkan dengan tetapi. Yang kelima adalah kata la'alla. La'alla memiliki makna taroji, yaitu mengharap sesuatu yang dekat atau yang mudah didapatkan, diterjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Yang keenam adalah laita, bermakna tamanni, yaitu mengharapkan sesuatu yang berat untuk dicapai bahkan mungkin tidak tercapai, diterjemahkan ingin sekali atau andai seandainya. Sedangkan yang ketujuh adalah kata la, bermakna nafi, yaitu meniadakan dan diterjemahkan tidak atau tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan walau annahum amanu wattaqau, ini merupakan kalimat syarat karena kita tadi sudah bahas lau ini merupakan huruf syarat. Berikutnya adalah lamathubatun. Lamathubatun artinya
dan sesungguhnya pahala atau balasan. La di sini adalah merupakan lam jawab syarat, sedangkan mathubatun diterjemahkan pahala atau balasan, dia merupakan mubtada atau awalan. Kenapa kemudian harokat akhirnya berubah dhamma? Karena kita paham bahwa mubtada atau awalan dia merupakan isim yang marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Lalu kenapa kemudian mathubatun yang merupakan isim nakiroh bisa dijadikan sebagai mubtada? Karena merupakan isim nakiroh yang disifati. Bagaimana penjelasannya mubtada yang seharusnya makrifat tiba-tiba bisa diisi oleh isim nakiroh? Pada asalnya mubtada harus makrifat, tetapi mubtada terkadang berasal dari isim nakiroh pada keadaan-keadaan tertentu. Berikut beberapa penjelasan yang bisa disampaikan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan ini, di ayat ini adalah dia disifati, sehingga meskipun dia nakiroh tetapi dia bisa dijadikan sebagai mubtada atau awalan. Contoh lainnya adalah rojulun karimun indana. Ada lelaki mulia di sisi kami. Rojulun yang merupakan isim nakiroh itu bisa dijadikan sebagai mubtada karena rojulun itu memiliki sifat, disifati. Rojulun seorang laki-laki yang seperti apa? Karimun, lelaki yang mulia. Sehingga ketika dia disifati, maka dia bisa menjadi mubtada atau awalan. Yang kedua adalah apabila diidhofahkan kepada isim nakiroh. Contohnya adalah talibu ihsanin waqifun. Seorang pencari kebaikan berdiri. Sehingga talibu yang nakiroh ini kemudian diidhofahkan kepada isim nakiroh juga, sehingga kemudian dia bisa ditetapkan sebagai mubtada. Berikutnya adalah apabila didahului oleh penafi. Contohnya ma zalimun najihun. Orang zalim tidak akan berhasil. Mubtada zalimun nakiroh karena didahului oleh penafi, dalam hal ini adalah ma. Yang berikutnya adalah apabila didahului oleh istifham atau kata tanya. Sebagaimana contoh, hal rojulun fikum. Apakah ada seorang laki-laki di antara kalian? Mubtada rojulun nakiroh karena didahului oleh istifham, dalam hal ini adalah hal. Lalu kenapa mathubatun ini dijadikan mubtada? Karena dia disifati oleh min indillah, dari sisi. Min indi ini artinya dari sisi. Ini adalah susunan jar majrur terdiri dari min dan indi. Indi kenapa kemudian harokat akhirnya dia adalah kasroh? Tentu karena didahului oleh min. Min indi karena dia adalah susunan jar majrur, dia merupakan syibhul jumlah dan dia ta'aluk, dia berkaitan, memiliki keterkaitan makna penjelas terhadap sifatnya mathubatun. Sehingga kenapa mathubatun yang nakiroh ini kemudian bisa dijadikan sebagai mubtada. Sedangkan indillah merupakan susunan idhofah terdiri dari indi dan Allahi. Indi merupakan mudhof dan Allahi lafdzul jalalah yang wajib majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah khairun. Khairun artinya lebih baik. Dia merupakan khobarnya dari mathubatun. Khobar tentu saja masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa dan tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Karena kita sudah membahas tentang kalimat syarat
maka ada jawab syaratnya, lamathubatum min indillahi khairun. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Berikutnya adalah laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Bagaimana penjelasan tentang i'rab atau kedudukan laukanu ya'lamun? Silakan dilihat penjelasannya di Quran Al-Baqarah ayat 102 yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya. Kalau kita perhatikan, maka ada beberapa kalimat fi'il yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yakni amanu, mereka telah beriman, wattaqau, dan mereka telah bertakwa, kanu, mereka telah ada, kanu tentu kita ingat sebagai fi'il madhi naqis, dan ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari, artinya mereka mengetahui. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan, walau annahum amanu wattaqau, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Lamathubatum min indillahi khairun, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya dan memberikan rahmatnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.